Pemirsa, Lebaran kurang dari 2 bulan lagi dan salah satu moda transportasi yang paling digemari masyarakat dan tidak pernah sepi dari peminat adalah kereta api. Pak Jonan, ada kenaikan jumlah penumpang kereta api yang diproyeksikan untuk Lebaran atau mudik 2016 ini. Kesiapan Kemenhub seperti apa, Pak Jonan? Gini, kalau operasi Lebaran ini semua lebih kepada kesiapan operator, ya KAI. Dari prediksi yang kita diskusikan dengan KAI, itu kenaikannya dibanding tahun lalu itu kira-kira kenaikan penumpang ya untuk mudik itu ya antara 3 sampai 5% kira-kira gitu ya. Kenapa? Kalau ditanya kenapa kok nggak naik 10% dan sebagainya gitu. Saya kira semata-mata ini juga karena sarananya yang bukan kurang, ya yang disediakan hanya itu. Terbatas dengan ya, kata lain seperti itu. Ya. Memang di dalam diskusi kenapa kok ini Lebaran tiap tahun kok tidak disediakan. Nah, pertanyaan begini, angkutan Lebaran itu, ya angkutan dalam operasi Lebaran itu kalau dibanding weekend, ya itu naiknya kira-kira 2 kali, ya, hampir 2 kali lah, ya. Mungkin 1,6, 1,8 kali dibanding weekend. Kalau dibanding hari biasa, naiknya mungkin hampir 2 kali atau 2,5 kali bahkan dan sebagainya. Kalau disediakan lagi dan sebagainya, nah ini kalau tidak waktunya musim Lebaran, nah ini KAI harus mikir mau digunakan untuk apa ini. Jangan sampai idle, Pak ya? Jangan sampai idle, ya. Nah, memang ada, saya sudah mengusulkan ke KAI kalau mau itu membeli kereta-kereta penumpang mungkin 100 atau 200 yang khusus dioperasikan untuk Lebaran, ya. Kalau itu dilakukan tentunya subsidi pemerintah untuk ini akan besar sekali karena dia hitung operasinya setahun, walaupun ini cuma operasi 20 hari. Dibagi nah, tetap 12 tuh, Pak. Betul, ini juga ini trade off ya, gitu. Tapi ini baru wacana atau sudah sebuah keputusan, Pak Jonan? Enggak, ini baru diskusi lah, ya. Saya menyarankan juga untuk KAI itu mulai tahun ini harus ada peremajaan kereta penumpang. Jadi yang umurnya di atas 30 tahun itu sudah harus memasuki pensiun lah, ya gitu. Udah MPP, Pak ya? Ya, sudah itu mungkin kira-kira berapa jumlahnya? Dari 1.500 kurang lebih ya, 1.500 kereta penumpang yang ditarik menggunakan lokomotif. Mungkin kira-kira sepertiga umurnya segitu. Nah ini mesti pensiun ini, ya. Saya diskusi dengan KAI juga mengatakan akan segera. Tetapi uangnya ada, Pak, untuk membeli kereta atau meremajakan? Ya mestinya ada lah. Ada. Oke, artinya untuk kesiapan mudik KAI tidak ada masalah, Pak ya? Kan gini aja, KAI itu misalnya tahun lalu ya, itu keuntungan setelah pajak 1,3 triliun, ya, 1.300 juta. Kereta penumpang rata-rata mau kelas ekonomi mau kelas yang non ekonomi mungkin kira-kira ya 3,5 miliar lah, ya, 3,5 miliar satu, ya. Kalau 3,5 miliar satu itu kalau 100 miliar dapat 30, 100 miliar nih. Kalau 1 triliun dapat berapa? 300. 30 itu 30 gerbong atau 30 rangkaian, Pak? 30 gerbong. 30 gerbong, ya. Oke. Kalau 100 miliar dapat 30 kira-kira. Kalau 1 triliun dapatnya 300. Mestinya bisa dong ngadakan. Sederhana hitungannya seperti itu, Pak ya. Gitu. Ya. Kalau untungnya 1,6 T malah 500 gerbong diremajakan setahun selesai. Tapi oke lah, taruhlah 2 tahun. Kan nggak masalah. Memang ada investasi-investasi lain yang saya pikir sih ya kan akan ada penugasan ya mengoperasikan LRT di Palembang. Tapi ini pertengahan 2018. Tahun depan itu mengoperasikan kereta bandara yang kedua yang akan beroperasi saya kira. Setelah Kuala Namu, Pak ya? Setelah Kuala Namu itu adalah Bandara Internasional Minangkabau. Ya. Ini bersaing dengan mungkin Jakarta bisa kedua juga. Ya. Jakarta tahun berapa Soekarno-Hatta Sudirman, Pak? Mestinya 2017. Juga. Itu sudah beroperasi? Ya. Atau groundbreaking, Pak? Enggak, sudah operasi. Ini sudah hampir selesai pembangunan dan sebagainya. Jadi 3 ini. Trans Sumatera juga akan diteruskan, mereka harus nambah operasinya kalau bisnisnya membesar, dan juga Trans Sulawesi. Mestinya kalau diatur bisa. Artinya dalam waktu beberapa tahun mendatang pelayanan akan ditingkatkan, itu janji pemerintah seperti itu, Pak Jonan? Ya, betul. Baik. Pak Jonan, kalau kita bicara soal kereta api juga,
pembangunan kereta api diprioritaskan untuk pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK ini di luar Jawa. Ada Trans Papua, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan. Trans Sumatera. Trans Sumatera. Sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak? Kalau gini ya, prinsip ya. Kereta api ini selama lahannya tersedia dan uangnya tersedia, saya kira bisa cepat. Double track Cikarang Manggarai itu uangnya tersedia, tapi kadang masalah lahan. Ya itu sekarang mestinya selesai. Nah, Trans Sumatera yang sudah kita bangun itu bagian dari Trans Sumatera itu Binjai Besitang itu 80 km ya, sebentar lagi selesai. Dan akan diteruskan sampai ke Langsa, sampai ke utara ke Aceh. Ya, ke Aceh. Mudah-mudahan tahun ini itu tambah kira-kira mungkin 40 kilo. Dan juga Biren Lok Sumawe itu ya 20 km lebih. Jadi total itu kalau Sumatera, dan ini sudah mulai tahun ini yang di daerah Dumai, Duri Dumai ya, tahun ini. Khususnya untuk angkutan barang, Pak ya? Ya, angkutan barang. Lalu double track Kertapati Prabu Mule itu 80 kilo juga. Jadi kalau sampai sekarang mungkin yang dibangun kira-kira hampir 200 km untuk Sumatera dari 1.500. Sampai akhir tahun insya Allah mungkin ya Sumatera 250 kilo gitu ya, 300 kilo. Memang targetnya sampai 2019. Terus saya pertanyaan begini, Pak, ini kalau 2 tahun 300 km berarti 5 tahun cuma 750. Enggak. Ya, saya bilang ya, asal pemerintah kalau menyediakan uangnya cukup sih, pasti bisa. Selama tanah sih, insya Allah saya bisa, bisa coba usahakan untuk tersedia lah, gitu. Kalimantan belum mulai, kita lagi studi besar karena banyak daerah di Kalimantan itu yang tanahnya gambut. Ini konstruksinya saya kira agak beda. Kalau Sulawesi, Makassar Parepare 165 km, mungkin sekarang sepertiga sudah lah, ya, kurang lebih ya, sepertiga. Bisa nggak selesai? Makassar sampai Manado 1.500 km lebih. Ya bisa, kalau uangnya ada, tanahnya ada, bisa, pasti bisa. 3 tahun juga jadi, saya kira. Papua, insya Allah kira-kira semester kedua setelah Idul Fitri. Setelah operasi Idul Fitri selesai, ya mungkin September atau Oktober lah ya, paling lambat atau Desember, itu sudah mulai pembangunannya. Pak, kalau kita bicara soal kereta api ini, khususnya di luar Jawa, itu kan bukan proyek yang visible, bukan proyek yang menguntungkan. Untuk itulah swasta tidak mau masuk situ dan akhirnya pemerintah mengambil. Ya makanya harus dibangun pemerintah. Nah sebenarnya dalam jangka pendek dan jangka panjang, apa manfaat yang akan didapat oleh masyarakat, Pak Joni? Gini, membangun jalur kereta api itu tidak akan sepenuhnya dinikmati oleh generasi yang membangun. Itu akan dinikmati oleh generasi selanjutnya. Karena pembangunannya lama, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Ya ini harus dibangun. Kita harus percaya bahwa the next generation will need the railways. Ya. Jadi kayak misalnya di Sumatera, Trans Sumatera. Sejak zaman Belanda meninggalkan Indonesia 70 tahun yang lalu, itu sudah ada tapi bentuknya klaster, nggak disambung. Nah, kami percaya kalau ini disambung, mungkin akan dinikmati in the next 10 years, 15 years, 25 years. Ya. Mungkin waktu saya pikun itu, ya itu jalur kereta apinya mulai banyak dinikmati. Atau cicit Pak Jonan itu, Pak? Ya, cucu lah. Cucu ya? Kok cicit kejauhan? Ya, kejauhan, cucu lah. Gitu. Itu yang akan menikmati. Nah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan SDM, Pak? Karena kan juga ini kebutuhan SDM akan meningkat seiring dengan pembangunan proyek ini, Pak Jonan. Pak Menteri Pan-RB, Pak Yudi, ini sangat mendukung. Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden juga mendukung bahwa kalau untuk operasi, penambahan operasi transportasi itu tidak ada moratorium rekrutmen aparatur sipil negara, nggak ada. Ya. Memang tidak bisa mewah ya, yang bikin kopi sendiri, ya, yang masak nasi sendiri, yang nyapu sendiri nggak bisa. Ya, sekarang kalau 3 fungsi itu ya 1 orang lah, gitu ya, dan sebagainya. Tapi akan terus ditambah. Kalau proyeksi kami sampai 2019 pegawai paling kurang nambah 6.000 dari 30.000 lebih mungkin menjadi 36.000, 30 di luar yang kita akan terima dari
pemerintah daerah karena undang-undang pemerintahan daerah yang baru itu semua terminal tipe A dan jembatan timbang. Nah kalau itu tambahnya aja sekitar mungkin 6.000 orang. Jadi total 6.000 7.000 lah, total mungkin 45.000 lah ya pegawai Kementerian Perhubungan, tambah dari 30.000 jadi 45.000 karena banyak operasi yang diperluas, ditambah dan sebagainya. Kalau enggak susah. Contoh yang gampang, misalnya yang orang bisa lihat ya, yang semua banyak orang pengen ke sana dan sebagainya, itu Bandara Komodo di Labuan Bajo. Kalau pegawainya tidak ditambah, ya operasinya ya satu shift 8 jam. Jam 6 pagi sampai jam 4 sore selesai. Tutup, ya? Tutup udah. Nggak ada, orang nggak boleh lembur. Ya. Kalau lembur sekali dua bisa, tapi kalau lembur tiap hari itu membahayakan keselamatan penerbangan. Baik. Nah, ngomong soal penerbangan kita akan bahas lagi Pak, dan pemirsa, penerbangan memang menjadi salah satu moda transportasi yang belakangan kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat, dan iTalk akan segera kembali.